Oke, selamat sore teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya teman-teman. Nanti jika suara saya terdengar lirih ataupun bahkan tidak terdengar sama sekali, teman-teman bisa raise hand ataupun menuliskan di kolom chat aja ya teman-teman ya. Sebelumnya, selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat tentunya ya. Senang sekali, perkenalkan sebelumnya saya Safira Ashar. Kita bisa bertemu di Zoom bareng sore hari ini, di mana tujuan pertemuan kita itu sederhana banget nih teman-teman. Kita praktik menulis dengan menggunakan AI. Nah, supaya tujuannya dari praktek ini adalah biar semua peserta dari kelas menulis antologi di batch ke-9 yang mana teman-teman sedang ikuti kali ini di PAN ini bisa menyelesaikan naskah tugas 3 ataupun tugas akhir tanpa terkecuali. Seperti itu. Nah, kan kadang kita nih suka bingung mau mulai dari mana, ataupun bahkan saat kita membuat naskah, walaupun sudah ada tugas penyerta di tugas satu dan 2 itu kita bisa tiba-tiba baca di tengah jalan, ataupun eh, idenya tiba-tiba hilang gitu aja, ya teman-teman. Nah, jadi sore hari ini kita coba bersama-sama, step by step, tetapi tetap harus diingat bahwa AI itu tidak bisa menggantikan pikiran, pengalaman, dan pengalaman kita sebagai seorang penulis nih, teman-teman. AI itu kita manfaatkan sebagai alat bantu sama sama halnya kayak kamus, buku, mesin ketik, ataupun bahkan laptop dan sebagainya. Jadi pure sebagai alat aja di era modern ini. Nah, si AI itu bisa memberikan inspirasi, tetapi ruh cerita ataupun alur dan naskah yang kita buat itu ruhnya tetap ada dari pengalaman, ide, dan hati kita masing-masing sebagai seorang penulis. Seperti itu. Oke, ya ini sudah. Oke, terima kasih responnya. Nah, oleh karena itu, kita itu di sini di Zoom sore hari ini eh, kita akan memberikan pemahaman bahwa jangan pernah menganggap bahwa penulis yang menulis dengan bantuan AI itu jadi tidak ori ataupun kehilangan maknanya, tetapi dengan bantuan AI kita belajar bahwa bagaimana caranya mengolah ide, mempercepat proses, dan kemudian menyuntikkan sentuhan pribadi agar karya tetap punya jiwa kita masing-masing, seperti itu. Nah, sore hari ini kita bukan sesi ujian juga ataupun bukan sesi webinar ya teman-teman, tapi kita berkesempatan untuk merasakan bersama-sama, praktik bersama-sama menulis dengan cara yang baru, lebih mudah, lebih menyenangkan, tetapi juga tetap dengan jati diri kita sebagai seorang menulis gitu ya. Nanti saya juga akan membagikan beberapa prompt ataupun beberapa kode ataupun beberapa perintah ya yang bisa kakak-kakak copy paste lalu diolah kembali dengan gaya bahasa dan pengalaman pribadi sebelum dijadikan sebuah naskah utuh ataupun naskah antologi seperti yang sedang teman-teman ikuti nih. Nah, dari sore hari ini kita juga bersama-sama belajar. Coba siapin laptopnya atau pakai handphone juga bisa, pastikan internetnya stabil dan kita mulai pelan-pelan bersama-sama dan kita membuktikan bahwa AI itu adalah bagian dari teknologi yang bisa menjadi sahabat seorang penulis seperti itu. Nah, sebelum kita langsung ke bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkan AI untuk membantu kita menulis naskah, sebelumnya saya mau cek dulu ada beberapa peserta yang sebagian kecil peserta yang sudah berhasil menyelesaikan naskah di tugas 3 kali ini. Nah, ini juga mungkin menjadi problem dari teman-teman semua ya. Ada yang kesulitan ataupun ada yang baru pertama kali mau bikin naskah dan sebagainya. Jadi teman-teman ada beberapa kendala seperti itu ya. Nah, dari teman-teman yang sudah join di sini, ini beberapa mengonfirmasi bahwa eh, akan bergabung menyusul seperti itu ya.
Sambil saya cek dulu, ada 100 lebih sebenarnya ya peserta dari kelas menulis di batch ke-9 ini. Tapi saya cek di sini dari data yang ada di sistem yang sudah direkap oleh Kak Umaira itu ada ada 22 22 sekitar 22 atau 23 peserta ya, 23 peserta yang berhasil mengumpulkan naskah di tugas 3 sebelum Zoom dimulai. Nah, harapannya dengan Zoom ini nanti kita juga akan membantu teman-teman yang belum menyelesaikan naskah untuk bisa menyelesaikan naskahnya. Coba saya cek dulu. Di Zoom sore hari ini yang sudah hadir ada Kak Evi Oktavia. Yang pertama Kak Evi, saya cek dahulu sepertinya sudah mengumpulkan ya. Iya, Kak Evi sudah mengumpulkan naskahnya. Lalu ada Kak Evi Zulfiati ya, ada Kak Evi Zulfiati juga sudah mengumpulkan naskah. Lalu ada Kak Salwa juga ya, Kak Salwa dan Kak Sari Nikmah, ada Kak Zuni, ada Kak Ariska juga. Ini apakah sudah mengumpulkan naskahnya di tugas ketiga, teman-teman? Mungkin teman-teman yang eh, mau praktek sekalian juga bisa sekalian disiapkan device-nya, disiapkan laptopnya, komputer, ataupun bahkan menggunakan handphone juga sangat bisa, teman-teman. Kita belajar praktik bersama seperti itu ya. Oke, Kak Sari Nikmah mengonfirmasi belum mengumpulkan naskah karena masih dalam perjalanan dari kampung. Oke, baik Kak. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Lalu ada Kak izin keluar ya lagi di RS. Oke, baik Kak Rizka. Jika Kakak bisanya apa berkomunikasi melalui chat, boleh banget teman-teman. Jadi boleh lewat chat, boleh nanti on mic juga teman-teman ya. Terus dari kelas antologi di batch ke-9 ini, saya mendapatkan catatan bahwa ada rekomendasi tema yang direkomendasikan oleh tim Aleniaku untuk dijadikan sebagai tema rekomendasi atau tema option, tema pilihan yang bisa kakak-kakak gunakan di tugas pertama hingga tugas ketiga. Nah, rekomendasi itu ada dua, yaitu ada perempuan yang bertahan, bangkit, dan bertumbuh. Lalu yang kedua ada tema menemukan Tuhan di tengah ributnya pikiran. Nah, selanjutnya saya akan coba menggunakan salah satu tema, yaitu yang saya pilih adalah tema perempuan yang bertahan, bangkit, dan bertumbuh sebagai bahan kita untuk belajar membuat naskah. Seperti itu. Nah, saya akan izin share screen terlebih dahulu. Bentar, saya coba share screen terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Oke. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita menyiapkan dulu nih apa yang harus kita prompt-kan ataupun apa yang harus kita berikan kepada si ChatGPT. Dalam hal ini AI yang kita gunakan pada sore hari ini adalah ChatGPT ya teman-teman ya.
Jika tadi saya lupa menyampaikan karena kenapa pakai ChatGPT? Karena ChatGPT yang paling familiar bagi teman-teman ataupun bagi sebagian besar masyarakat gitu ya. Karena ChatGPT ini sangat-sangat populer, salah satu AI yang sangat populer, walaupun saat ini semakin bertambahnya, eh, semakin berkembangnya teknologi juga semakin banyak produk-produk ataupun platform atau website dari AI yang bisa kita manfaatkan, baik itu dengan cara gratis maupun dengan cara berbayar. Nah, sore hari ini kita akan membuktikan dan kita akan mempraktekkan bagaimana kita memanfaatkan AI untuk membuat kita menghasilkan ataupun memiliki naskah dengan cara yang gratis. Nah, akun yang saya gunakan pada sore hari ini juga tentunya akun yang gratis, tidak perlu ada pembayaran sepeser pun ataupun 0 rupiah ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tidak perlu khawatir apakah AI-nya nanti berbayar dan sebagainya. Nanti tenang saja ya teman-teman. Jadi akan sangat mudah dipahami dan diikuti insya Allah. Nah, dari tema yang saya pilih yaitu perempuan yang bertahan, bangkit, dan bertumbuh. Pada kali ini saya memilih ide cerita, bukan memilih, sorry. Saya memiliki ide cerita. Jadi sebelum saya meminta AI untuk menyusun naskah saya sudah punya ide ceritanya mau tentang apa dulu nih, teman-teman. Jadi kenapa kita harus punya ide cerita? Karena kalau kita menggunakan AI tapi kita tidak punya ide ceritanya, kita tidak punya kerangka naskahnya dalam hal ini, nanti AI akan semakin luas dalam menyajikan atau memberikan jawaban dari perintah yang kita berikan gitu. Karena pada dasarnya AI akan selalu menjawab apapun perintah kita, tapi dengan catatan jika perintah kita yang kita berikan itu juga ambigu ataupun bahkan segmentasinya terlalu luas atau terlalu abu-abu, kurang clear gitu ya, kurang jelas, nanti jawaban AI juga akan semakin ngaco nih. Nah, jadi pentingnya kita punya kerangka naskah itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, kenapa ada ide cerita? Ada beberapa poin ini. Ada ide cerita, ada tokoh, ada latar, ada alur, dan ada si teknik 3M. Kenapa? Karena eh, poin-poin ini yang sudah diberikan oleh alumniaku dari admin kelas menulis di batch ke-9 ke setiap teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman diharapkan sudah punya eh, kerangka ini juga, walaupun nanti bentuknya dalam tugas satu dan tugas dua. Jadi tugas satu dan tugas dua kan ada ide cerita, what, who, how, when, where, dan sebagainya ya, dan what if gitu ya, teman-teman. Lalu di tugas kedua ada teknik 3M, yaitu ada metafora, ada momen, metafora, dan makna ya teman-teman. Jadi dari tugas satu dan tugas dua itu kita bisa jadikan jembatan untuk membuat prompt yang bagus dan yang baik untuk kita bantukan ke ChatGPT dalam hal ini AI yang kita gunakan ya. Lalu kita akan bahas dulu, kita akan coba simak bersama-sama bagaimana saya membuat rancangan naskah ataupun kerangka naskah yang saya pilih pada sore hari ini. Nah, jadi dari perempuan yang bertahan, bangkit, dan bertumbuh ini, saya punya ide cerita mengenai seorang perempuan bernama Laras yang berusia 38 tahun ya, teman-teman. Harus merelakan mimpinya sendiri demi merawat ibunya, Bu Ruminah namanya, seorang perempuan berusia 74 tahun yang mengalami stroke berulang sehingga mengalami kelumpuhan sebagian dan gangguan bicara. Selama bertahun-tahun hidup si Laras ini terserap dalam rutinitas merawat, memberi makan, memandikan, terapi, dan mengurus kebutuhan medis hingga ia perlahan-lahan kehilangan ruang untuk dirinya sendiri. Nah, ketika si ibu meninggal dunia, Laras tidak hanya berhadapan dengan duka, tapi juga kehampaan identitas dari kehilangan itu. Laras belajar membangun hidup bukan dari kewajiban, melainkan dari kesadaran dan pilihan. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah poin penokohan. Nah, dari naskah yang sudah saya punya ini,
saya ada tiga tokoh utama, yaitu si Laras itu sendiri atau tokoh utamanya, main karakternya, di mana dia karakternya adalah seorang perempuan dewasa berusia 38 tahun yang karakternya atau sifatnya itu bertanggung jawab, terlatih melawan lelah, kehilangan arah, setelah merawat setelah peran merawat selesai ketika si sang ibu meninggal dunia seperti itu ya. Lalu ada ibunda dari Laras, yaitu penyintas stroke berulang dan bergantung pada perawatan harian. Lalu yang ketiga adalah Maya ataupun teman kerja dari Laras yang karakternya ini lugas dan fokus target dan dia itu sebagai representasi dunia yang menuntut si Laras ini segera pulih gitu ya dari kehilangan, dari lelahnya, dari dukanya dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah latar waktu, tempat, dan suasana. Ini juga hal yang basic ya teman-teman. Pasti dari teman-teman sudah memahami bagaimana kita membreakdown ada penokohan dan latar ini ya. Latar waktu tentunya ada saya tuliskan 7 tahun terakhir sebelum dan 1 tahun setelah kepergian si sang ibunda gitu ya. Lalu yang kedua adalah latar tempat, rumah tua dengan kamar khusus untuk perawatan ibunda, pusat fisioterapi, dan kantor dengan ritme yang cepat. Lalu ada yang ketiga adalah suasana ataupun vibes yang ada di cerita itu, suasananya kayak gimana sih gitu ya. Jadi buat ini dasar emosi dari si naskahnya nanti yang akan kita prompt di ChatGPT seperti itu. Lalu, oh iya, dari suasananya itu ada lelah kronis, sunyi, terikat, lalu perlahan-lahan menjadi lapang, jujur, dan membumi ataupun tabah seperti itu ya. Nah, yang poin setelahnya adalah poin alur. Nah, alur ini kenapa saya buat? Karena agar ChatGPT juga mengerti nih. Chat naskah itu mau dibawa kemana? Alur mau diawali dengan cerita yang bagaimana, dengan premis yang bagaimana, lalu di tengah ada konflik yang seperti apa, dan nanti diakhiri dengan klimaks yang bagaimana. Jadi ChatGPT tidak akan ngarang bebas gitu ya dalam tanda kutip karena kita tidak memberikan ataupun tidak tahu bahkan alurnya akan seperti apa gitu. Jadi kita harus punya pedoman ini dulu. Jadi dari awal, tengah, bahkan hingga akhir itu nanti sudah tahu naskahnya akan seperti apa. Jadi ChatGPT akan membaca bahwa di awal itu stroke pertama sang ibunda datang saat usia menginjak 60-an. Setelah serangan kedua, tubuhnya tak lagi sepenuhnya patuh. Laras mengubah satu kamar menjadi ruang perawatan, meninggalkan rencana studi dan menyesuaikan jam kerjanya. Setiap hari ia belajar menahan emosi karena merawat orang yang dicintai seringkali lebih melelahkan daripada mencintai itu sendiri. Lalu pada pertengahan tahun-tahun berlalu dalam siklus yang sama, obat obat pagi, latihan jalan, terapi wicara, dan malam-malam yang sunyi, saat Rumina meninggal, rutinitas itu runtuh. Laras merasa bersalah ketika tubuhnya justru terasa ringan. Di kantor, Maya kembali menanyakan target seolah duka memiliki tenggat waktu. Dalam ruang kosong itu, Laras menyadari bahwa selama ini hidup dalam mode bertahan. Selama ini hidupnya itu dalam mode bertahan, bukan memilih seperti itu ya. Lalu pada akhir premis akhirnya itu Laras memberi izin pada dirinya sendiri untuk melanjutkan hidup, memulai lembaran baru, ia mengikuti konseling, memperbaiki pola kerja, dan mulai membuat rencana yang dulu selalu ia tunda karena fokus ke kesehatan ibunda tentunya. Lalu ia memahami bahwa pengabdian tidak seharusnya menghapus keberadaan dirinya sendiri. Dari seorang perempuan yang bertahan terlalu lama, Laras tumbuh menjadi perempuan yang sadar akan batas kebutuhan dan haknya sendiri. Seperti itu. Nah, lalu dari poin ini, dari poin yang ketiga yaitu latar ada, sorry, poin yang keempat yaitu poin alur. Yang terakhir adalah teknik 3M. Nah, ini adalah sebenarnya poin sederhana aja ya, tapi bisa menjadi nyawa dari naskah yang kita miliki. Ada momen, makna, dan metafora dari teman-teman yang sudah mengerjakan tugas 2. Nah,
bagi teman-teman yang belum mengerjakan tugas 2, boleh nih nanti bisa langsung mengerjakan tugas 3 tidak apa-apa. Nanti disisipkan saja bagaimana eh, teman-teman throwback lagi ke materi mengenai teknik 3M ini, nanti langsung diaplikasikan saja ke tugas 3 seperti itu. Nah, dari teknik 3M ini adalah momen di mana Laras melipat kursi roda Rumina untuk terakhir kalinya. Dan itu berarti bahwa ia eh, telah kehilangan seorang yang ia cintai dan ia rawat selama ini. Dan kehilangan bisa menjadi pintu menuju kehidupan yang lebih jujur yang harus ia jalani di kehidupan yang baru bagi dirinya sendiri. Nah, metaforanya dari momen di mana Laras melipat kursi roda ibunda itu adalah seperti tubuh yang lama kaku lalu perlahan belajar bergerak kembali. Nah, dari ada empat ada 5 poin dari apa kerangka naskah dari tema perempuan yang bertahan, bangkit dan bertumbuh ini kita bisa move ke langsung ke ChatGPT-nya teman-teman. Kita bisa langsung meminta ChatGPT untuk menyusun ataupun merangkai kerangka naskah ini menjadi sebuah naskah antologi utuh yang kita inginkan untuk menjadi naskah utuh di tugas 3 ataupun tugas akhir dari kelas antologi ini. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu adanya prompt. Prompt itu apa sih? Prompt itu adalah perintah ataupun eh, apa ya, kode atau ya seperti perintah ataupun kode yang bisa kita gunakan ke AI dalam hal ini ChatGPT untuk memberikan arahan, memberikan perintah apa yang kita ingin ChatGPT untuk lakukan ataupun ChatGPT untuk menjawab. Kita pengennya ChatGPT ngapain sih? Nah, dari kerangka naskah yang sudah kita punya, kita bisa memberikan kode seperti ini. Saya ingin membuat sebuah cerita bertema perempuan yang bertahan, bangkit, dan bertumbuh. Tolong bantu kembangkan naskah dengan menggunakan panduan ini, lalu susun menjadi cerita pendek 600 sampai 800 kata dengan bahasa yang mengalir, penuh emosi, mudah dibaca, dan menyentuh hati pembacanya. Seperti itu. Nah, sebelum move ke ChatGPT, apakah teman-teman ada pertanyaan ataupun teman-teman mungkin ada yang sedang praktik bersama gitu, teman-teman bisa uh, raise hand ataupun komentar di kolom chat jika ada sesuatu yang ditanyakan. Oke, dari Kak Evi, silakan Kak Evi untuk bertanya dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak, silakan. Oke, eh, ini saya mau nanya tentang ide cerita ini. Mm-mm. Hmm, itu berarti ide cerita itu apa yang mau kita ceritakan dari awal hingga akhir gitu ya Kak. Tapi dia dalam bentuk kayak sinopsis atau apa gitu ya Kak. Iya, iya Hmm. betul. Sinopsis pendeknya, Hmm. tetapi tidak harus ide cerita itu nggak harus sampai endingnya seperti apa ya. Bisa nanti misalnya kakak bingung nih mau dibawa kemana endingnya, ya udah kayak misalnya ceritanya itu tentang apa, tentang bagaimana. Seperti 5W1H aja untuk ide cerita itu menceritakan tentang apa, bagaimana, siapa aja yang terlibat, kapan, di mana gitu ya. Kayak di tugas pertama ada ide cerita, lalu ada what, how, who, where, when, what if, dan konfliknya seperti apa gitu ya teman-teman. Oh Dan itu KFV seperti itu oh, ya. oke. Berarti yang 5W itu 5W itu artinya dia kumpulan dari ide cerita yang mau kita Bet- kembangkan gitu ya kak ya. Betul, Oh betul, iya betul Kak. soalnya tadi saya lihat di situ kok kayaknya agak panjang gitu ide ceritanya, Mm-mm, mm-mm, kayak mm. cerita kisi-kisi.
dari Iya. perjalanan awal sampai akhirnya bagaimana. Karena kadang-kadang Mm-mm, menemukan mm-mm. ide cerita itu kan kita pun bisa Sambil jalan. buntu gitu. Iya, bisa buntu di situ. Iya, betul. Kalau misalnya nanti kakak merasa buntu di tengah jalan ataupun bahkan kakak cuma punya premis awalnya aja dan bingung mau naskahnya dibawa kemana, nanti bisa banget untuk minta ChatGPT menyusunkan bagaimana ending dari cerita ini mau dibawa kemana cerita ini, kita bisa minta tolong ChatGPT dengan prompt. Nah, prompt ini tidak ada panduan benar salahnya ya teman-teman, tidak ada panduan promptnya harus pakai bahasa gini, harus caranya gini, jangan. Kita memperlakukan ChatGPT itu kayak kita konsultasi aja, kayak kita ngobrol, kayak kita Zoom saat ini juga. Kita bisa tanya apa aja ke ChatGPT, kita bisa meminta apa aja ke ChatGPT dengan segala informasi dan apa yang sudah bekal yang sudah kita punya seperti itu. Seperti kakak misalnya sudah ada tugas satu, apakah sudah mengerjakan kak? Kak Evi kan sudah ini ya, alhamdulillah ya, sudah Udah, mengerjakan hingga tugas udah tiga ya. semua. Udah semua cuman Oke. masih ya Mm-mm. gitulah bingung-bingung coba-coba aja Mm-mm. dulu. Terus Mm-mm. kemudian satu lagi Kak yang berarti kalau yang untuk awal, tengah dan akhir itu isi ceritanya, maksudnya yang kita buat di sini Heeh, map itu memang betul. dia bagian dari isi cerita yang nanti Mm-mm. mau kita tulis Iya, atau betul. cuman kayak kerangka saja. Heeh. Jadi bisa bisa dalam bentuk poin, bisa dalam seperti saya tadi kayak paragraf pendek ya. Ada beberapa kalimat tapi lumayan sudah ini ya, sudah padat ya bagaimana ada dari awal, tengah dan akhir. Nah, itu kenapa perlu kayak gitu? Karena agar si ChatGPT-nya nggak ngaco hasil promptingnya. Kalau kita hanya meminta ChatGPT, kita sebenarnya bisa meminta ChatGPT untuk ini ya, apa namanya? Kodenya atau Hmm. promptnya itu kita tinggal minta untuk saya ingin membuat sebuah cerita bertema perempuan yang bertahan, bangkit dan Hmm. bertumbuh. Tolong bantu kembangkan naskah menjadi sebuah cerita pendek. Udah kayak gitu aja. Nanti ChatGPT akan ngarang ngarang-ngarangnya gitu. Tapi harapannya di sini kan kita tetap hmm, punya jiwa dari tulisan kita ya. Jadi kita tidak serta-merta semuanya hasil ChatGPT karena kita memposisikan ChatGPT sebagai alat yang membantu kita untuk menyusun naskah. Jadi oleh karena itu kita juga memberikan dari tugas satu dan tugas dua itu tujuannya untuk menjembatani bagaimana tugas tiga akan disusun seperti itu. Oke, oke. Makasih Kak. Iya Kak, sama-sama. Oke, dari kerangka ini kita bisa lanjutkan ke ChatGPT langsung. Nah, apakah teman-teman sudah familiar dengan ChatGPT? Kita bisa cek, oke, bentar-bentar. Ini layar di ChatGPT-nya sudah tertampil ya teman-teman ya? Kita coba login ulang jika teman-teman ini ya kurang familiar dengan ChatGPT. Kita typing aja di Google ataupun apa ya, di Google Chrome, di Mozilla ataupun langsung di Google juga nggak apa-apa. Teman-teman kita tulis aja ChatGPT gitu ya katakanlah. Gini, ChatGPT ini salah satu platform AI yang paling populer dan paling sering digunakan dalam bidang apapun itu ya, bahkan bidang akademis, bidang medis, bidang praktisi, untuk kita apa e-commerce dan sebagainya, kita bisa memanfaatkan ChatGPT untuk ranah dan kepentingan apapun gitu ya, tergantung bagaimana kita memanfaatkan dan tidak serta-merta apa ya berpasrah gitu aja. Kita dengan adanya ChatGPT kita juga belajar banyak, kita belajar mengkritisi, kita belajar bersikap kritis, belajar untuk mencari tahu secara lebih dalam gitu ya tentang apapun itu yang ingin kita pelajari. Nah, dari ChatGPT ini kita search, hasilnya akan seperti ini. Nah, kita pilih aja yang paling atas, chatgpt.com namanya, teman-teman. Nah, tampilan pertamanya akan seperti ini. Dia akan meminta kita untuk login. Oke, karena saya pernah login, dia akan meminta kita login. Nah, yang paling mudah loginnya adalah menggunakan akun Google ataupun akun Gmail. Kenapa pakai akun Google ataupun akun email? Karena
Saya yakin di sini 100% teman-teman yang mengikuti kelas ini, yang mengikuti Zoom ini terutama, sudah memiliki akun email. Nah, jadi ini adalah akun ataupun akses untuk masuk yang paling mudah dan paling simple untuk teman-teman bisa ikuti. Seperti itu ya. Akun email kan akan selalu melekat pada kita di dunia digital gitu ya, ada di handphone, ada di laptop, ada di komputer seperti itu ya. Karena tanpa email ini kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Kayak KTP lah ibaratnya identitas kita ada di sini ya. Lalu kita masuk aja pakai akun email, dia ada login in. Kita tunggu sebentar. Saya menggunakan akun email saya yang tentunya ini gratis aja ya teman-teman, tidak berbayar sama sekali. Oke. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Seperti kita chat menggunakan WhatsApp, mungkin dia akan tampilannya chat dan balas seperti itu ya. Nah, di mana kita mau memulai menggunakan ChatGPT untuk menuliskan ataupun membantu kita membuat naskah antologi di tugas 3. Caranya ada di sini ya, di kursor saya ini, What's on your mind today. Nah, dia ada kolom untuk Ask Anything, kita bisa tanya apa aja ke ChatGPT dan caranya kita langsung copy paste aja, copy paste kerangka yang sudah kita miliki dari atas sampai bawah tadi sampai dengan prompt-nya. Nah, kita yang pertama perlu mengcopy pastekan prompt-nya dulu. Prompt-nya kita copy, lalu kita paste. Nah, dia akan langsung tertempel di bagian sini ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Tetapi sebelum kita mulai, kita tentunya perlu memberikan juga, mengcopy paste juga kerangkanya. Nah, kita tekan Shift Enter agar dia tidak terkirim terlebih dahulu. Lalu kita copy semuanya. Semuanya sorry, dari tema yang sudah kita miliki, perempuan yang bertahan, bangkit, dan tumbuh. Kita paste, teman-teman. Kita paste. Nah, di sini sudah ada prompt-nya. Ini adalah prompt-nya. Sebenarnya ini prompt template ya, teman-teman. Teman-teman nanti bisa improve, bisa edit-edit, bisa lengkapi ataupun kurangi jika ada hal-hal yang ingin teman-teman improve seperti itu ya. Ada Oke, lalu setelah kita copy pastekan di sini, kita tinggal klik tanda panah di sini atau kita juga bisa tekan tanda enter. Kita klik saja. Nah, ini adalah pukul 15.53. Kita tunggu bagaimana si ChatGPT menyelesaikan naskahnya. Dia akan mulai nih. Dia mulai mengetik ya, teman-teman ya. Oke. 15.53 ya. Tadi kita klik enter ya, teman-teman. Kita tunggu berapa lama nih ChatGPT bisa mengabulkan, dalam tanda kutip, mengabulkan naskah yang kita inginkan. Dan bagaimana kualitasnya ya. Oke, sudah selesai. 15.54. 1 menit kurang. 1 menit kurang. Cukup ini ya, teman-teman. Oh iya, ChatGPT-nya tidak muncul layarnya kan, teman-teman? Sebentar. Sekarang seharusnya sudah muncul ya. Atau coba saya ulang aja copy pastanya ya, teman-teman. Kita hapus dulu. Kita kembali ke new chat. Jadi kita copy pastekan uh, ininya, prompt yang utama, yang ini. Lalu kita tambahkan dengan si ide cerita, terus dari tokoh, latar, alur, dan juga teknik 3M yang sudah kita pelajari bersama tadi di file Word yang sudah saya miliki ini ya. Lalu setelah ini semua sudah beres, kita tinggal klik tanda panah di sini ataupun tanda enter. Kita klik aja, seharusnya ini sudah tertampil ya teman-teman ya.
Oke, 5.55, 15.55 ya. Seperti ini. Oke, 15.56. Jadi emang sekitar 1 menit yang waktu yang dibutuhkan untuk ChatGPT untuk membantu kita menyelesaikan naskah gitu ya teman-teman. Nah, dari sini coba kita tanpa berlama-lama, ini sebenarnya sudah jadi ya teman-teman. Teman-teman bisa sebenarnya secara garis besar kelas kita sudah selesai, tapi kita perlu apa? Perlu kita coba kritisi bersama, coba kita pahami bersama bagaimana sih hasil dari kerangka naskah yang sudah saya buat dengan manual atau secara manual dengan pemikiran saya sendiri versus dari hasil naskah yang diberikan oleh ChatGPT. Nah, kita coba ruang yang Oh, kembali bernafas. mana 7 tahun lama lalu, tungguin tukang pijet. stroke pertama datang seperti tamu tak diundang yang mengubah arah hidup. Oh. Setelah saat itu, burung minah Terus baru oleh-oleh memasuki Starbucks nggak ada? akhir usia Katanya kemarin akhir usia apa? 60-an. Tubuhnya roboh di dapur ketika terpotong, kata-kata Bunda terpotong di bilang, mulut. ayo, Dan Laras udah yang malam gitu. sedang merapikan berkas pendaftaran studi lanjut, mendapati ibunya terbaring dengan mata terbuka, seolah ingin meminta maaf karena jatuh. Emang nggak Stroke boleh. kedua datang dengan setahun kemudian, Karena ya lebih yang mau kejam pergi rasanya. emang nggak boleh. Separuh tubuh buru Minang tidak lagi patuh, lidahnya berat, dan ingatannya sering tersangkut di masa lalu. Laras mengubah kamar belakang rumah tua mereka menjadi ruang perawatan sederhana. Tempat duduk diganti ranjang medis, lemari pakaian menjadi rak obat, dan dinding dipenuhi dengan jadwal terapi sang ibunda. Rencana studi dilipat rapi, disimpan di laci, lalu perlahan dilupakan olehnya. Setiap pagi, dimulai dengan ritual yang sama, menghangatkan bubur, memastikan obat tidak terlewat, mengangkat tubuh ibunda dengan hati-hati, dan Laras belajar memandikan orang yang dulu memandikannya saat kecil. Ia belajar menahan nafas saat ibunya mengerang kesakitan, dan menahan air mata saat kemajuan yang dijanjikan terapi tidak benar-benar datang. Merawat orang yang dicintai, ia sadari seringkali lebih melelahkan daripada mencintai itu sendiri. Hari-hari berjalan dalam lingkaran, pusat fisioterapi menjadi tempat singgah kedua setelah rumah. Di sana, Laras menunggu sambil menatap lantai, mendengarkan suara langkah yang diseret dan alat bantu yang berderit. Malam hari sunyi menggantung, hanya ditemani suara nafas burung minah yang tidak lagi beraturan. Dalam sunyi itu, Laras sering lupa kapan terakhir ia bertanya pada dirinya sendiri, apa kabar Laras? Waktu mengikis pelan seperti air yang tidak pernah lelah. Hingga suatu pagi, burung minah tidak lagi bangun. Tidak ada drama, hanya tubuh yang diam dan nafas yang berhenti di tengah rumah yang sudah terlalu akrab dengan rasa sakit. Laras pun duduk lama di sisi ranjang menunggu sesuatu yang tak datang. Ia menangis tentu saja, namun di balik duka yang pekat ada sensasi lain yang membuatnya merasa bersalah. Tubuhnya terasa ringan. Wah, ini dalam banget ya teman-teman ya. Di bagian ini ya. Beberapa hari setelah pemakaman, Laras berdiri di kamar perawatan yang melipat kursi roda untuk terakhir kalinya. Bunyi klik yang menggema pendek seperti menutup sebuah bab. Tangannya gemetar, bukan lagi berat, tetapi karena kesadaran bahwa tidak ada lagi yang perlu ia siapkan besok pagi. Ruang itu mendadak terlalu lenggang, seolah dinding-dindingnya ikut kehilangan arah. Kembali ke kantor, dunia berjalan seperti biasa. Maya, rekan kerjanya menyodorkan daftar target dengan suara lugas. Kalau kamu sudah siap, kita kerja yang tertunda, katanya. Harus mengangguk, mesti dadanya terasa kosong. Ia baru memahami bahwa duka yang tak selalu tampak seperti air mata. Kadang ia hadir sebagai kebingungan tentang siapa diri kita ketika peran utama telah selesai.
Malam-malam berikutnya, Laras pulang ke rumah yang sunyi. Tidak ada jadwal obat, tidak ada alarm terapi. Ia merasa seperti tubuh yang lama kaku lalu dipaksa bergerak tanpa tahu arah. Dalam keheningan itu ia menyadari sesuatu yang sederhana namun menyakitkan bahwa selama ini ia hidup dengan mode bertahan. Ia melakukan semua karena harus, bukan karena memilih. Kesadaran itu menjadi awal yang rapuh, harus mendaftar konseling, belajar menyebut lelah tanpa merasa egois, dan ia pun menata ulang jam kerja, berani berkata tidak pada beban yang tidak sanggup ia pikul. Ia membuka kembali laci lama, menemukan berkas studi yang menguning dan tersenyum kecil, bukan karena ingin kembali ke masa lalu, tetapi karena ia tahu ia sempat dan masih bisa bermimpi. Pelan-pelan rumah itu bernafas lagi, kamar perawatan diubah menjadi ruang baca. Kursi roda disimpan bukan sebagai penyangkalan, melainkan sebagai penanda perjalanan. Laras mulai berjalan pagi, merasakan otot-otot yang lama tegang kini belajar menjadi rileks. Seperti tubuh yang kaku, lalu perlahan menemukan irama, ia belajar bergerak dengan caranya sendiri. Ia tidak lagi merasa bersalah ketika tertawa, ataupun ketika merasa senang tanpa alasan. Dari pengabdian yang panjang, Laras memahami satu hal. Mencintai tidak seharusnya menghapus diri. Kehilangan memang menyakitkan, tetapi di dalamnya terselip pintu menuju hidup yang lebih jujur. Dari perempuan yang bertahan terlalu lama, Laras kini bangkit, bukan untuk menjadi siapa-siapa, melainkan untuk menjadi dirinya sendiri, dan dari sana ia bertumbuh dengan sadar akan batas, kebutuhan, dan hak untuk hidup sepenuhnya. Oke, seperti itu adalah naskah yang sudah diberikan ChatGPT ke kita, teman-teman, sore hari ini. Dari teman-teman, apakah ada tanggapan bagaimana naskahnya? Atau mungkin kita bisa main ini nih, teman-teman. Kita bisa bikin rate 1 sampai 10. Teman-teman kasih nilai berapa nih dari naskah ini nih? Ataupun teman-teman bisa memberikan masukan ataupun bisa membalas dan menyangkal ChatGPT misalnya naskahmu kurang ini atau naskahmu kurang itu atau dialognya kok nggak ada ataupun eh, dialognya dikit banget ya tadi ya teman-teman karena si ibunya nggak bisa ini ya nggak bisa berbicara ya teman-teman ya. Dari teman-teman apakah ada ini apakah ada poin ataupun ada pertanyaan boleh. Kalau dari saya ini sebenarnya sudah ini ya teman-teman secara core moralnya sudah bagus sekali tapi mungkin saya menginginkan naskah yang lebih detail dan lebih hidup seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya diminta untuk eh, memperbaiki naskah ini, saya bisa bilang bahwa saya ingin ChatGPT untuk menceritakan lebih detail, menggambarkan visual dengan lebih detail. Jadi kita nangkep nih bagaimana sih rumah Silaras, bagaimana sih kantornya, ataupun bagaimana lingkungannya, bagaimana suasananya. Jadi kita tergambar nih visualnya, kita ikut masuk ke dalam seperti itu. Hmm, saya juga mau tanya, kalau masukin dialognya bagaimana ya? Bisa minta ke ChatGPT, bisa banget Kak Evi ya. Kita coba aja dari saran Kak Evi, naskahnya sudah bagus, tapi kita pengen ada dialog yang lebih ini ya, yang lebih banyak dan lebih beragam ya tentunya. Naskahmu coba kita prompting ya teman-teman, kita belajar bersama di sini. Kita tulis naskahmu sudah bagus, tetapi saya ingin eh, ada diperkaya diperkaya dialognya baik itu tokoh lain maupun ke diri Laras sendiri karena jika bersama ibu
itu kan akan minim dialog ya, karena ibu susah untuk berbicara ya, di cerita ini maksudnya. Kita coba klik di sini, kita enter, kita tunggu berapa lama, ini adalah 16.06. Nah, jadi jawaban dia akan seperti ini. Berikut versi yang diperkaya dialog, baik dialog antar tokoh maupun dialog batin laras, tanpa mengubah arus cerita, alur, dan kedalaman emosinya. Nah, jadi dia udah tahu bahwa kita itu pengennya arus ceritanya kayak gini gitu ya. Panjang tetap berada di kisaran cerita pendek yang utuh dan mengalir. Oke, hasilnya jadi banyak banget ya teman-teman dialognya ya. Coba kita minta jangan terlalu banyak, tetap seimbangkan dengan paragrafnya. Hmm. Nah, ini sudah balance nih teman-teman. Coba kita baca di awal ya, coba ya, ruang yang kembali bernafas. Stroke pertama datang ketika Ibu Rumina memasuki usia 60-an, ia roboh di dapur sejenak. Hari itu Laras perlahan-lahan berubah arah. Setelah serangan kedua, tubuh ibunya tak lagi sepenuhnya patuh. Laras mengubah kamar belakang rumah tua menjadi ruang perawatan, menyingkirkan lemari, mengganti ranjang, dan melipat rencana studi yang sudah hampir diakhiri. Ini cuma sementara, katanya pada diri sendiri saat menempel jadwal terapi di dinding. Ia percaya kalimat itu setidaknya pada awalnya. Nah, ini juga ada setiap pagi Laras memulai hari dengan rutinitas yang sama, menghangatkan bubur, menyiapkan obat, membantu ibunya duduk, dan ada dialog pelan-pelan, Bu. Ucapnya setiap kali mengangkat tubuh yang semakin rapuh. Sang ibunda Bu Rumina ini mengangguk, lalu berkata terbatas, kamu capek gitu ya. Tapi dengan intonasi yang harapannya ini dibaca ataupun dipahami dengan intonasi yang sudah terbata-bata dari sang ibu yang stroke dan kesulitan untuk berbicara seperti itu. Laras tersenyum, nggak apa-apa, padahal ia sudah lupa kapan terakhir kali tidak capek seperti itu. Nah, ini sudah jauh lebih baik ya teman-teman. Lalu di sini saya juga bisa menambahkan, misalnya saya tidak ingin ada tanda M-dash ini ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang tahu tanda M-dash ini. Tanda M-dash itu seperti tanda ini ya teman-teman, tanda penggal ataupun tanda strip ini ya teman-teman. Ada beberapa yang menggunakan ini, ada juga yang tidak. Tapi saya tidak ingin menggunakan tanda M-dash teman-teman. Coba uh, jangan gunakan tanda M-dash pada naskah. Uh, Visualkan suasana yang ada pada naskah sehingga pembaca ikut masuk dalam kejadian itu, dalam cerita tersebut. Tersebut. Visualkan suasana yang ada pada naskah dengan detail. Oke, ini adalah revisi ketiga ya dari ChatGPT ya. Dari hasil ChatGPT kita coba ini sebagai revisi terakhir, bagaimana sih hasilnya? Baik, berikut adalah versi tanpa tanda M-dash dan visualisasi suasana yang lebih detail, ritme narasi tetap tenang, dan dialog hadir secukupnya untuk menguatkan emosi. Nah, ini dia akan terlihat terbaca jelas ini ya teman-teman ya. Dia sudah sangat improv ya dari ChatGPT-nya. Dari dua paragraf ini aja kita coba baca. Stroke pertama datang pada pagi hari yang basah oleh hujan sisa semalam. Ini sudah ini ya mencoba memvisualisasikan.
Lantai dapur masih dingin ketika burung minah jatuh. Tubuhnya terlipat tidak wajar, mata terbuka tanpa suara. Laras yang baru keluar dari kamar sempat terpaku beberapa detik sebelum berteriak meminta tolong. Setelah itu segalanya bergerak cepat dan lambat sekaligus. Ambulan, bau antiseptik, dan lampu rumah sakit yang terlalu terang. Setelah stroke kedua, hidup tidak pernah lagi kembali seperti semula. Tubuh ibunda kehilangan keseimbangan, kata-katanya patah-patah, dan langkahnya tergantikan kursi roda. Harus mengubah kamar belakang rumah tua menjadi ruang perawatan. Tirai diganti warna terang agar cahaya pagi masuk lebih banyak. Lemari kayu disingkirkan, diganti dengan rak obat yang selalu berderet rapi. Di dinding, jadwal terapi ditempel dengan selotip bening. Nah, ini sudah sangat improve nih teman-teman, dan sudah ada dialognya yang pertama, sudah yang kedua sudah tidak ada tanda emdas atau tanda strip, ya. Lalu yang ketiga sudah ada visualisasi dari cerita. Oke, dari naskah ini coba kita paste aja setelah kita selesai, kita anggap selesai gitu ya teman-teman ya. Nanti jika teman-teman pada praktiknya pribadi teman-teman ingin lebih improve ataupun bahkan ingin diedit sendiri, dipola sendiri, dan itu justru yang lebih baik ya teman-teman ya. Bisa banget teman-teman perbaiki gitu ya, teman-teman sempurnakan. Oke, sebentar saya cari dulu, ini ya, saya cari dulu template yang teman-teman gunakan. Kita kita mau cek berapa banyak kata yang sudah dibuat. Kita paste langsung. Iya. Hmm, ternyata ini baru pendek sih ya teman-teman, termasuk belum panjang-panjang banget. 675 kata gitu ya. Jadi misalnya teman-teman mau pengen naskahnya lebih panjang lagi bisa prompting lagi aja langsung naskahmu baru 675 kata buat jadi 700 800 kata. Kita langsung minta ChatGPT aja. Baik, berikut versi kurang lebih 800 kata tetap tanpa tanda emdas dengan suasana di perdalam, ritme tenang, dan dialog tetap seimbang serta tidak berlebihan. Jadi dia akan mengembangkan tanpa juga meninggalkan ataupun menjawab se ini ya tidak sesuai dengan kerangka kita. Dia akan tetap pada koridornya gitu ya teman-teman. Oke, kita coba copy paste, kita cek lagi. Dia sudah berapa kata? Dia sudah 795 kata. Oke, ini sudah cukup ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang terakhir banget kita tuliskan nama dulu. Katakanlah ini naskah karya saya gitu ya. Lalu yang terakhir, prompt terakhir apa? Nih, teman-teman. Prompt yang terakhir adalah buat rekomendasi pilihan judul yang menarik sesuai dengan naskah saya. Buat 3 rekomendasi. Agar rekomendasinya tidak terlalu banyak nih, teman-teman. Oke, dari 3 rekomendasi ini ada yang pertama, setelah tangan itu dilepaskan. Yang kedua, ada ruang sunyi yang mengajarkanku hidup. Dan yang ketiga, belajar bernafas setelah bertahan. Ini ada tentunya ChatGPT juga memberikan bagaimana pemaknaan dari setiap judul-judulnya dan kita bisa memilih bagaimana apa dan yang mana yang lebih kuat dan lebih sesuai dan tentunya juga sesuai dengan ini ya taste kita ataupun sesuai dengan gaya kita karena kan setiap penulis biasanya ada gaya tersendiri, ada ciri khasnya masing-masing dan ini coba saya pilih yang
Ini tidak ada salah, tidak ada benar ya teman-teman, karena ini preferensi ya. Setelah tangan itu dilepaskan, saya pilih yang pertama. Jadi setelah ini saya tinggal melakukan copy paste di sini teman-teman. Ya, judul naskah di sini. Setelah tangan itu dilepaskan, area saya sudah seperti ini. Jadi 759 kata. Seperti ini sudah selesai, tinggal dikumpulkan dan bisa selanjutnya jika teman-teman ingin menerbitkan naskahnya bersama Aliniaco tentu saja bisa. Gitu, teman-teman. Seperti itu sudah selesai apa ya kita praktik bersama kita, belajar bersama kita, sharing-sharing kita sudah selesai. Nanti jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan boleh. Nah, ini juga ada tadi teman yang baru bergabung di baru saja bergabung nanti ada recordingnya ya, tentu saja ada recordingnya. Nanti ditunggu ya Kak, akan ada recordingnya. Jadi Kakak bisa bisa belajar secara mandiri. Nah, sebagai bonus saya juga akan share file ini aja. Nah, teman-teman kira-kira butuh ini nggak? Butuh kumpulan ini nggak? Jadi saya udah punya beberapa tema nih. Ada ketika aku menjadi ibu, ada secangkir kopi dan cerita, ada memeluk dan memaafkan diri sendiri, ada perempuan yang bertahan, bangkit dan bertumbuh gitu ya. Ini nanti teman-teman bisa memiliki ini untuk landasan teman-teman gitu ya. Oke, saya coba share aja sebentar. Saya coba share file ini biar nanti teman-teman bisa belajar dan menggunakan panduan ini seperti itu. Boleh, boleh, boleh. Kita share. Nanti ada beberapa tema juga ya teman-teman di dalamnya. Ya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan tema masing-masing ataupun cerita masing-masing, boleh bebas. Oke, seperti itu sudah terkirim. Nanti teman-teman jangan lupa langsung di-download di masing-masing device teman-teman. Bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone. Silahkan di-download terlebih dahulu. Seperti itu. Dan ya, kita sudah di penghujung sesi kita ya, sesi pada sore hari ini ya, sudah di penghujung penghujung Zoom kita sore hari ini. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman, kakak-kakak semua sudah ikut praktik sore hari ini. Semoga jadi pengalaman baru yang bikin menulis itu terasa lebih mudah gitu ya, lebih seru dan juga tetap bermakna tentunya. Panduan di-share di mana, Kak? Panduan apa, Kak? Panduannya saya share di ini, chat ini, di file atas ini. Untuk recording Zoom-nya nanti akan kami share mungkinan esok hari, pada hari Minggu di uh, grup ya, link recording Zoom pada sore hari ini. Untuk panduannya ini ada di atas ini, bisa teman-teman gunakan. Oke, baik. Nah, sore hari ini kita itu belajar bahwa AI itu hanyalah alat bantu ya, teman-teman. Kita memanfaatkan AI sebagai alat, bukan pengganti penulis gitu ya, yang membuat sebuah tulisan hidup adalah pengalaman, rasa, dan imajinasi kita masing-masing sebagai seorang penulis. Jadi, hasil yang sudah kakak buat ataupun nanti akan membuat setelah ini, silakan dipoles lagi dengan gaya bahasa pribadi masing-masing supaya tetap ada sentuhan khas penulisnya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga sore hari ini jadi langkah awal yang semakin menguatkan kakak-kakak semua bahwa teknologi bisa mendampingi, tetapi jiwa penulisan dan jiwa naskah yang kita tulis gitu ya, tetap milik penulisnya masing-masing gitu ya, bukan milik AI gitu ya, bukan milik sebuah robot gitu ya. Mari kita terus menulis dengan jujur, berani, dan penuh cinta. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di kesempatan lainnya. Semoga
kakak-kakak selalu semangat dalam menulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya kakak, sama-sama.